kami di Yogyakarta ini orangnya sudah generasi milenial, tidak lagi sedekah pakai uang cash, langsung transfer banking. Masya Allah. Berapa? 5.000. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita dipertemukan di masjid yang terkenal masyhur, selalu dibicarakan orang, Masjid Jogokarian. Kita syukuri nikmat besar ini dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan yang berselawat semuanya mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Apa kabar semuanya? Sehat? Tiba-tiba saya ingat bunga. Kenapa tiba-tiba ingat bunga? Karena saya sedang berada di depan bunga-bunga. Ada bunga mawar, ada bunga melati, ada bunga seroja, ada bunga macam bunga tai ayam. Bunga dahannya, batangnya tidak kuat. Kalau hujan datang, nanti bunga ini bisa patah, bisa hancur, bisa berkeping, hilang cantiknya, hilang indahnya. Maka bunga kita khawatir dia akan patah, dia akan tumbang, dia akan mati, dia akan layu. Maka bunga ini mesti diletakkan di bawah pohon yang rimbun. Tapi pohon rimbun kalau tidak berbuah, dia hanya akan membuat semak dan sampah saja. Maka letakkanlah bunga di bawah pohon pisang. Ada yang mau bilang pinus, pisang. Kenapa Ustadz pilih pisang? Saya suka makan pisang. Tadi di dalam dikasih makan pisang. Bunga yang cantik, yang indah, tapi kalau sampai batangnya patah, dia akan layu sebelum berkembang. Air menjadi rahmat, semuanya subur karena air hujan. Tapi kalau airnya terlalu deras, bunga akan mati. Maka mesti bernaung di bawah pohon yang rindang. Diumpamakan sebatang pohon yang rindang, batangnya tempat bersandar, akarnya tempat bersila, daunnya tempat bernaung. Maka oleh sebab itu, kalau kita lemah, kita mesti bernaung di bawah pohon yang rindang. Abdul Somad kenapa bisa sampai ke Yogyakarta? Karena ada pohon-pohon rindang yang menaunginya. Ini sebelah kanan saya pohon, sebelah kiri saya pohon. Masalul mu'minin kamasalil asjar. Orang-orang beriman itu seperti pohon kayu. Kalau sebatang pohon kayu di gurun pasir, datang angin kencang, patah. Kalau datang sebatang pohon kayu di tengah gurun pasir, angin puting beliung datang, tercabut. Tapi kalau pohon kayu beramai-ramai, datang angin dari sana, ditopang oleh pohon yang ini. Datang angin kencang, dibantu oleh pohon yang ini. Makanya jadi begitu kami melewati lautan pohon-pohon kayu ini, seperti dihembus angin. Masya Allah. Ada juga pohon yang menjerit-jerit tadi. Sikile mas. Mohon maaf, berapa banyak kaki yang terinjak, berapa banyak tangan yang sakit, berapa banyak yang hampir tumbang jatuh. Andai mereka menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, hilang amal Abdul Somad. Saudaraku dari ujung ke ujung yang tadi tersakiti, teraniaya, maukah memaafkan silap salah Abdul Somad? Banyak sekali. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang menganiaya orang, menyakiti orang,
Menzalimi orang walaupun sebesar biji sawi, sebesar tapak kaki semut yang hitam, di atas batu yang hitam, di tengah malam yang kelam, tetap akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang tampil di depan ini engkau Abdul Somad, malam ini bangga, Masya Allah, disut dari sana, tampil di belakang MU, Muslim United. Ustadz di mana sekarang? Jogja, Yogyakarta. Mereka di tengah gelap, tidak ada yang kenal, tapi hati mereka tulus ikhlas. Boleh jadi mereka lebih dulu masuk surga 100.000 tahun perjalanan cahaya. Oleh sebab itu jangan pernah meremehkan saudara-saudara kita, jangan pernah menyangsikan keimanan mereka. Mereka datang kemari bukan mau ceramah Abdul Somad, mereka datang kemari tidak diliput kamera, mereka melangkah karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini bunga-bunga yang cantik dan indah ini harus tetap dijaga. Maka letakkan dia di dalam pot, karena kalau bunga langsung ditanam ke tanah kering, mati, dia harus terus disiram. Maka letakkan dia di dalam pot. Ini bunga banyak sekali musuhnya. Ada yang datang dari bawah, jamur, ada yang menyerang batangnya, ada yang memakan pucuknya. Ulat sudah siap. Apa kata ulat? Pucuk, pucuk. Oleh sebab itu pagi-pagi mesti disiram. Nampaknya ada kucing yang nakal, menggali-gali, karena sampai hari ini belum ada WC khusus kucing. Maka dia cakar-cakar, akhirnya akar muncul ke atas. Kalau akar muncul ke atas kena cahaya matahari, tanaman akan mati. Maka kita tutup akarnya. Akar yang paling ikhlas, dia tidak pernah nampak kelihatan ke depan. Tapi kalau tidak ada akar, tanaman jadi mati. Kalau tidak ada akar, tanaman akan dihembus angin tercabut. Kalau tidak ada akar, datang angin kencang, akan tercabut akar tunggal. Tapi karena akal ikhlas, Masya Allah, tabarakallah. Saya cerita akar yang datang, apa itu? Oh, kota infak. Luar biasa. Apa hubungan akar sama kota infak? Sebagaimana kuatnya akar menahan, menghunjam, menggenggam tanah sehingga tanaman bisa kuat, begitulah kuatnya kota infak mensupport acara. Kok tiba-tiba Ustadz dapat ilham ke situ ya? Oleh sebab itu maka sisihkan sebagian harta kita, masukkan ke dalam. 2.000 rupiah akan menjadi 2 miliar insya Allah. Banyak sekali yang mau ngasih 2.000. Nampaknya jamaah di Yogyakarta tidak lagi memberi uang, karena saya lihat semua lewat tak ada yang masukkan duit. Ustadz Somad suuzon. Nah, emangnya Ustadz mengatakan kami bakhil bin pelit bin medit bin kedekut bin. Kami tidak pelit Ustadz Somad. Terus kami di Yogyakarta ini orangnya sudah generasi milenial, tidak lagi sedekah pakai uang cash, langsung transfer banking. Masya Allah. Berapa? 5.000. Masya Allah, tabarakallah. Kemana mereka membawa kotak-kotak tadi? Padahal kita di sini semua. Mereka ke sana karena mereka ingin memasukkan ke surga yang di tepi-tepi di ujung-ujung sana. Mereka di ujung sana, mereka jauh dari pentas utama, tapi boleh jadi mereka lebih dulu masuk dalam surga Jannatul Firdaus. Dan ketika mereka semua masuk ke dalam surga, mereka lihat ke kanan, mereka lihat ke kiri, mereka pandang ke depan, mereka menoleh ke belakang. Ustadz Somad kok nggak masuk surga ya? Mereka tanya ke malaikat, malaikat, Ustadz Somad di mana? Kata malaikat, dia di VVIP. Yang tidak senang hati berarti ada hasad dalam hati. Adapun orang yang masuk surga itu hatinya bersih. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin
kami cabut dari dalam hati mereka rasa benci, rasa tidak senang. Ikut senang melihat orang lain senang, ikut bahagia melihat orang lain bahagia. Saya ikut bahagia melihat saudaraku Iqbal. Kami bersaudara karena Allah. Amin. Difoto dong. Saya ikut senang melihat beliau, walaupun yang dikasih buah dan kue beliau. Masya Allah. Begitulah saudaraku Iqbal. Langsung beliau buka kan, langsung masalahnya saya ngomong jadi nggak bisa makan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nampaknya ada jantung yang mulai tidak normal lagi. Kenapa? Karena kotak sedekah mulai mendekat. Awas, waspadalah. Oleh sebab itu maka sampai masanya ini daun-daun tanaman mesti dijaga. Karena kalau daunnya sudah nampak layu berarti tidak ada asupan cairan naik ke atas. Siram dia, siram. Tapi air tidak boleh terlalu banyak. Karena kalau airnya terlalu banyak nanti akarnya akan busuk. Pandai-pandailah menyiram di hari kemarau, banyakkan airnya. Di hari hujan, lobangi potnya, mungkin akan tergenang air membuat dia busuk. Begitulah kita menjaga tanaman. Padahal yang kita inginkan dari tanaman ini supaya dia berbunga. Begitulah tanaman iman yang kita bawa dari rahim ibu kita. Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Semua anak manusia yang lahir membawa fitrah. Enggak Ustaz, saya bawa Fitri katanya. Rupanya nama istrinya Fitri. Semua manusia yang lahir membawa benih iman. Saya bawa benih iman, Abah membawa benih iman, Mas Iqbal membawa benih iman. Tapi tidak semua benih itu hidup. Ketika benih dimasukkan ke dalam pot, ada yang benihnya disiram, maka dia mulai pecah bijinya. 2-3 hari keluar daunnya hijau, 4-5 hari muncul batangnya naik ke atas. 1 bulan, 2 bulan dia pun mulai berbunga dan semua orang senang. Masya Allah, tabarakallah. Hari ini kita diperlihatkan bunga-bunga yang indah. Setahun nggak layu-layu, rupanya bunga plastik. Kita tertipu. Tapi hari ini yang kita lihat adalah bunga yang asli, bunga yang indah. Tapi hanya sekedar bunga saja, daun saja tak bisa dinikmati. Dia mestilah berbuah. Benihnya namanya iman. Air yang menyiramnya ini adalah ilmu. Karena benih iman ada, kalau tidak disiram dengan ilmu, dia akan mati. Oleh sebab itu mesti hidup. Maka tadi pengajian, siram. Besok subuh pengajian, siram. Tadi di Universitas Indonesia, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, siram. Malam ini di Masjid Jogokarian bersama Muslim United, siram. Besok di Universitas Ahmad Dahlan, siram. Kenapa terus disiram? Karena ini kering. Kekeringan iman ini menyebabkan iman mati. Badannya tegak berdiri tapi imannya mati. Kita menghadap Allah nanti yang dibawa jasad atau iman? Iman. Sekarang yang diperhatikan orang jasad atau iman? Jasad. Tonton TV dari pagi sampai sore, apa yang diperhatikan orang? Jasad. Tumit Anda retak-retak, pakai rambut berketombe, langsung dipakai turun salju di kamar mandi. Perempuan manggil taksi, kira-kira iklan taksi atau iklan ketiak hitam? Semua yang diperhatikan dari mulai kaki retak-retak sampai bibir retak-retak sampai rambut berketombe, yang diperhatikan adalah zohir. Padahal kita mati membawa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalimatu haqqin alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu, dengan itu nanti kita akan dibangkitkan di padang mahsyar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iman ini mesti dihidupkan. Alhamdulillah
ini siraman air terbesar untuk Yogyakarta. Siraman air terbesar itu bernama Muslim United. Kita berharap tahun depan lagi akan ada hujan lebat lagi, hujan obat. Yang pertama ini ada tanaman yang kering, yang selama ini ada yang tidak bertunas, yang selama ini ada yang hampir mati. Begitu datang hujan ini, maka setelah acara Muslim United tumbuh bunga-bunga yang baru insya Allah. Tapi dia tidak bisa kalau tidak ada tempat bernaung, tempat berlindung. Bunga kalau hujannya terlalu lebat, mati. Bunga kalau panasnya terlalu terik, mati. Oleh sebab itu ada daun yang menaungi dia. Inilah dia daun pisang. Daun pisang Masya Allah tabarakallah. Daun pisang diisi dengan tepung, dengan kelapa, dengan gula merah. Jadi apa dia? Jadi terserahlah mau jadi apa, yang penting. Lalu kemudian daun pisang bisa menjadi pembungkus makanan, dibungkus dengan plastik, menyebabkan penyakit CANCER, cancer. Tapi orang kita susah nyebut cancer. Dia kenapa? Kanker. Jangan pakai plastik hitam untuk membungkus daging kurban. Itu yang dibeli panitia. Bungkuslah dengan original. Karena plastik ketika kita buang di tong sampah 10 tahun, 20 tahun tidak akan hancur. Maka bakarlah, ada satu tong sampah khusus. Tapi kalau daun pisang dibuang, busuk, menjadi pupuk kompos, menjadi tanaman, menjadi menyuburkan tanaman-tanaman. Betul apa tak betul? Bilang betul, kalau tak betul saya merajuk pulang. Lalu kemudian apa yang terjadi? Indah bunga-bunga di bawah pohon pisang. Pohon pisang pun subur. Di bawah pohon pisang ada apa? Dibuka-buka daun, cacing. Di bawah pohon pisang ada apa? Dibuka-buka daun, bekicot. Di bawah pohon pisang ada apa? Dibuka-buka daun, kalajengking. Di bawah pohon pisang apa? Dibuka daun. Ada binatang-binatang yang suka di bawah pohon pisang. Kenapa? Karena pohon pisang membawa kesejukan. Adem, ayam, tentrem. Api ora api? Apik kabeh. Daunnya menaungi orang. Bahkan orang pun pakai daun pisang ketika hujan lebat. Kan ada tuh yang duduk di atas sampan waktu hujan lebat pakai daun pisang. Ada orang bernaung di bawah daun pisang. Tanam-tanaman di bawah menjadi tenang. Bahkan binatang-binatang, hamba-hamba, ciptaan-ciptaan Allah, berbagai macam ragam bentuknya. Binatang terlambat di dunia, bekicot. Slow aja. Dia nggak pernah peduli dengan lomba pacuan kuda. Dia nyantai aja. Apa pernah bekicot mengutuk nasib? Kenapalah aku jadi lambat begini? Enggak. Dia sudah menerima apa adanya. Tapi Allah Ta'ala adil. Dia lambat, tapi dia punya rumah. Ada macam-macam, musuh datang, masuk dia ke dalam. Sudah ditakdirkan Allah SWT. Di dalam tanah di bawah pohon pisang ada pula satu makhluk Allah. Semua orang mengejeknya. Dia tidak bisa hidup di atas tanah. Kenapa tidak bisa? Karena tidak ada kulit. Dia tidak berkaki. Dia tidak bertelinga. Dia tidak bermata. Namanya cacing. Tapi Allah Maha Adil. Kaki tidak ada, kulit tidak ada, tangan tidak ada. Tapi hidung dia tajam luar biasa. Hidung paling tajam di dunia adalah hidung cacing. Tapi kenapa polisi di airport tidak pakai cacing? Kenapa pakai anjing? Ya kalau pakai cacing gimana ngejar pembawa narkoba? Kalau Abdul Somad mati dikuburkan di tanah ini, maka jarak 1 kilometer radius keliling cacing-cacing sudah mencium baunya. Pertama masuk ke dalam kubur, seminggu di dalam, pertama yang membusuk hitam biji mata. Hitam. Bahkan kadang orang belum mati pun udah hitam. Hitam. Makanya perempuan takut dia matanya hitam, sebelum tidur ambil timun. Papa.
Kenapa dibuatnya timun di dalam? Karena untuk menghilangkan. Saya pun pernah ke Ustadz Somad, saya lihat mata Ustadz dah mulai hitam. Ustadz jarang tidur ya, Ustadz capek ya, potong timun Ustadz. Cari buka kulkas timun nggak ada, tomat. Besok pagi mau nyambal, tomat nggak ada, itu disambal. Makan sama suaminya. Kata suaminya, enak tenan mah. Bumbunya apa? Iki. Seminggu di dalam mata menghitam, sebulan di dalam usus membengkak masuk angin, mulai meletus, keluar cacing-cacing dari dalam perut, menjijikkan manusia. Keluar semua isi perut busuk, dan yang pertama mencium bau busuk itu adalah cacing. Makanya cacing begitu dia cium mayat setelah sebulan, brownies kata dia. Mereka pun beramai-ramai. Kaulah yang dulu waktu mancing mania mentusuk aku. Kalian ambil cangkol, kalian cangkol tanah, kalian potong badanku. Hari ini hari pembalasan kata cacing. Serbu kata cacing. Cacing menyerbu. Maka habislah, habis semua. Lemaknya habis, dagingnya habis, kulitnya habis, ususnya habis, tinggal tulang belulang. Tapi kalau saya mati, cacing tak terlalu bersemangat. Pas dilihatnya, sup tunjang. Artinya apa? Ada makhluk-makhluk Allah dengan kelebihan, ada makhluk-makhluk Allah dengan kekurangan. Di samping pohon pisang ada batangnya besar, tinggi, tapi buahnya kecil. Pohon apa itu? Ada pohon beringin, besar, tinggi, rimbun, rindang, buahnya kecil. Ada pohon di bawah, batangnya cuma sebesar, tapi buahnya besar, semangka. Orang mengatakan ini Tuhan tidak adil. Masa ini batang kecil buah besar, ini buah besar kecil? Di mana keadilan Tuhan? Nah, habis itu dia pun tertidur di bawah. Tak lama tertidur jatuh buah. Baru dia sadar Allah Maha Adil. Coba kalau semangka itu sebesar jatuh ke mukanya, masuk hidung ke dalam. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, artinya apa? Kalau ditakdirkan engkau menjadi pohon pisang, bersabarlah. Kalau ditakdirkan engkau jadi pohon beringin, bersabarlah. Karena sesungguhnya engkau bukan diambil manfaat buahmu, tapi yang diambil adalah daunmu yang rindang. Kalau engkau ditakdirkan Allah Ta'ala, ditakdirkan menjadi pohon semangka, bersabarlah. Karena yang diambil bukan daunmu, tapi yang diambil adalah buahmu. Renungkan, pikir baik-baik. Kira-kira saya ini pohon apa ya? Maksudnya Pak Ustaz, saya nggak nyambung. Memang orang kalau kurang cairan gitu. Kalau kau kaya, maka tolong agama Allah dengan hartamu. Kalau kau punya kekuasaan, maka tolong agama Allah dengan kekuasaanmu. Kau tidak kaya, kau tak berkuasa, tapi kau ganteng. Ganteng Ustaz, terserah aku yang ngomong. Maka tolong agama Allah dengan gantengmu itu. Kalau kau ganteng, kau kan punya follower banyak. Tobat, ajak orang lain. Banyak orang tobat gara-gara engkau. Sebenarnya aku sudah lama benci dengan agama ini, tapi ngelihat artis-artis hijrah ini, andai aku jadi istrinya. Tapi dia sudah nikah, yang kedua pun nggak apa-apa. Ada yang menolong agama Allah dengan gantengnya, ada yang menolong agama Allah dengan hartanya, ada yang menolong agama Allah dengan kekuasaannya. Saya tidak ganteng, saya tak punya harta, saya tak punya kuasa, saya tak punya jabatan Ustadz, tapi saya hebat komputer, IT, buat website, buat jadi programmer, buat. Alhamdulillah. Kenapa acara ini bisa diliput dari seluruh dunia? Acara kita ini ditonton di dunia dan di akhirat insya Allah. Masa iya ada di akhirat acara kita Pak Ustadz?
lupa ayatnya. Wa qadimna ila ma amilu min amalin, segala amal mereka akan kami tunjukkan di depan mata mereka. Semua amal kita hari ini ditunjukkan di depan mata kita. Maka amal Muslim United ini ditunjukkan di hadapan Allah, dan Allah perlihatkan kepada, hai jamaah Muslim United Jogokarian Yogyakarta, nih amal kalian malam itu. Pas diputar film dia, Masya Allah, tidurnya pun mendatangkan pahala. Yang mau tidur, tidurlah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian pohon pisang tadi pun pisang berputik enggak ya? Berjantung, keluar jantungnya. Kenapa jantung manusia itu disebut seperti jantung pisang? Karena memang bentuknya seperti jantung pisang. Kalau tak percaya, belahlah dadaku. Kan kau lihat jantung pisang di sana. Jantung Abdul Somad sebesar genggamannya, sebesar inilah. Jantung saya sebesar ini. Letaknya di sebelah kiri, berdegup. Kalau mikrofon yang mahal itu kedengaran deh. Saya dulu waktu mau tes PNS harus ngambil surat kesehatan dari puskesmas, pusat kesehatan masyarakat. Abdul Somad pergi ke puskesmas, ambil surat sehat. Dia bilang saya sakit. Saya sehat pak. Suratnya mana? Sekarang semua pakai surat. Lalu saya pun urus ke sana, dipasanglah balon berwarna hitam yang tidak masuk lagu itu, ternyata ada di puskesmas. Yang dipencet, hitam warnanya kan? Ada di lagu. Tak ada. Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya, merah, hijau dan biru. Merah kuning kelabu, merahmu dan biru. Hitam nggak ada kan? Sudah diambil puskesmas. Dipencetlah balon hitam tadi, lepas. Jantung saya nggak normal waktu itu. Belum nikah. Bidannya cantik. Alhamdulillah ditandatangani sama surat kesehatan. Abdul Somad sehat, layak jadi PNS. PNS, pegawai ngeri sekali. Artinya apa? Di dalam badan kita ini ada seperti jantung, makanya disebut dengan jantung pisang, karena bentuknya seperti jantung pisang, sebesar genggaman, di sebelah kiri berdegup, berdetak. Di antara seluruh badan dari ujung rambut ke ujung kaki, apa yang paling penting? Jantung. Orang kalau sedang makan, saya makan di atas meja makan, saya tetap di kursi, maksudnya makanan di atas meja makan. Ada udang galah, ada kepiting, ada cumi. Padahal di samping meja ini ada bupati, ada kapolres, ada dandim, ada danramil, ada kapolsek. Satu pun tidak ada yang mengusik kepiting, udang dan cumi ini. Saya tanya, Pak, kenapa nggak mau? Kolesterol. Saya bilang di sini nggak ada kolesterol, makan aja. Masa nggak ada Pak Ustaz? Nggak ada, nanti di rumah sakit baru ada kolesterol. Kolesterol, lemak. Coba ambil minyak, masukkan ke dalam air, beku. Coba ambil gula, panaskan dalam kuali, masukkan dalam air, beku. Kalau sudah darah membeku, maka jantung berat menyemprotkan darah naik ke otak, kurang oksigen, mati sebelah. Oleh sebab itu yang paling penting dalam badan adalah jantung. Kemarin Bapak Haji yang selalu ke masjid ini kemana? Sudah meninggal karena serangan jantung. Ibu yang kemarin, ibu jangan.
Ibu, biar dia lebih lama hidup. Bapak yang kemana-mana kena jantung sakit mendadak Pak Ustaz. Pernah nggak Bapak Ibu dengar? Dia meninggal kemarin kenapa? Kena kudis. Serangan jantung. Ala fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam jasad itu ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau yang segumpal, sekepal, segenggam itu baik, maka dari ujung rambut sampai ujung kaki ikut menjadi baik. Telinganya baik, matanya baik, hatinya baik, gara-gara jantung tadi baik. Saya yakin dan percaya ini yang hadir di sini semuanya jantungnya baik-baik semua. Pohon apa ini? Pohon pisang. Masya Allah. Kok tahu gitu? Bagus saya cerita tentang diri saya tadi. Coba kalau saya cerita tentang saya adalah Abdul Somad. Tentu saya yang dilukis tadi kan? Bisa nggak kita ulang lagi? Masya Allah, tabarakallah. Lelang, Ustaz. Jadi nanti lukisannya dilelang, tanda tangan Ustaz Abdul Somad dulu. Oh, seluruh Masya dana Allah. dipakai untuk Muslim United. Semua dana lelang hasil lukisan akan dipakai untuk Muslim United. Nanti saya tanda tangan, di atasnya saya tulis ya dana ya dana. Masya Allah, tabarakallah, indah warna-warni. Saya yakin yang kuning-kuning di bawah pasti bunga tai ayam. Semua yang saya bicarakan tadi ada di sini. Cuman seumur hidup lama sudah saya ceramah di mana-mana, lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat. Baru ini melihat daun pisang ada tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa filosofi maknanya? Nah, ini saya bacain Ustaz. Masya Allah. Gambar pertama adalah gambar pohon pisang yang menaungi bunga-bunga dengan air hujan. Oh. Begitu. Filosofinya adalah penerapan Islam kafah yang dapat melindungi peradaban umat Islam. Salah satunya melalui Muslim United. Muslim United. Dulu datanglah orang Yahudi bernama Theodor Herzl. Siapa namanya? Yang bisa ngomong-ngomong, yang nggak bisa gerak-gerakkan aja mulut. Karena orang nggak dengar. Theodor Herzl. Datanglah Theodor Herzl menghadap Sultan Abdul Hamid di Turki. Kata Theodor Herzl, hai Abdul Hamid, tolong berikan tanah Palestina untuk kami. Tapi Sultan Abdul Hamid mengatakan seno, katakan tidak untuk Israel. Tapi ternyata apa yang terjadi setelah 1924, tidak lagi ada daun pisang yang menaungi. Maka saat itu 1946 Israel mengambil Palestina, mencabik-cabik Palestina. Kenapa bunga-bunga hancur berkeping? Karena tidak ada yang menaungi di atas. Betul filosofi. Siapa yang pandai membuatnya ini? Ini teman-teman khat Ustaz. Oh, khat itu dari Jogja. Khat itu kaligrafi, bukan dahak. Khat kaligrafi, menulis. Mereka tulis. Artinya apa? Kalau kita bernaung di bawah naungan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, semut yang ada di dalam lubang kayu pun akan terjaga. Betul? Mana buktinya? Enak aja bilang betul. Ada semut di dalam pohon kayu. Lalu tiba-tiba datang seorang anak muda mengambil obor. Lalu kemudian dia panaskan pohon kayu itu. Dipanaskannya supaya semut-semut kepanasan di dalam. Dan dia senang betul melihat semut itu keluar tunggang langgang, lintang pukang, morat marit. Apa hukumnya? Haram. Apa kata Nabi? La yu'adzibu bin nar illa rabbun nar. Tidak boleh menyakiti dengan api kecuali Allah pemilik api. Apa maknanya? Kalau bernaung di bawah la ilaha illallah, semut yang dalam pohon kayu pun tidak boleh diganggu. Betul? Tapi Ustaz Somad, itu ada hadis menyuruh membunuh kalajengking.
Uqtulul aswadaini fis shalah. Bunuhlah dua yang hitam walaupun kau sedang sholat. Allahu Akbar. Nampak ular sama kalajengking, apa dilihat aja? Bunuh. Gimana cara membunuhnya? Ya bunuh. Idza qataltum fa ahsinul qitlah. Bunuh dengan baik. Gimana bunuh dengan baik? Sekali pukul mati. Sekali pukul mati. Nyan, pukul sekali habis itu biarkan lagi. Pukul sekali biarkan lagi. Kira-kira kalau orang sholat bisa membunuh ular dan kalajengking, matanya terbuka apa tertutup? Itu dalil sholat itu, kalau sholat matanya terbuka, tertutup. Iya kalau yang datang ular kobra, kalau anaconda itu baru anaconda. Kalau datang yang dua lagi, mama konda sama papa konda. Oleh sebab itu dalam Islam diajarkan tidak boleh membunuh. Tapi kenapa disuruh membunuh ular dan kalajengking? Sebabnya satu, karena mengganggu. Tapi kalajengking tempat saya nggak mengganggu Pak Ustadz, kalajengking goblok. Kalajengking sama ular pasti mengganggu, dia ada bisanya. Oleh sebab itu karena mengganggu. Tapi bolehkah kita menyiksa kalajengking? Boleh. Tangkap kalajengking, hari ini potong sebelah kanan satu, besok potong tangan sebelah kiri. Hari ketiga potong ekornya, habis itu lepaskan. Kalajengking, pergilah, pergi. Tak boleh. Idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kau membunuh, bunuh dengan baik. Di bawah batang pisang ada lubang tanah. Lubang apa nih? Nggak tahu. Lihat kiri, lihat kanan, nggak ada orang. CCTV pun nggak ada. Akhirnya kencing, maaf, kencing di lubang tanah. Boleh? Nabi melarang bernaung di bawah la ilaha illallah. La yabulanna a'adukum fil juhri. Jangan kencing di lubang tanah. Kenapa? Dua alasan. Karena lubang tanah tempat hasyarat, serangga. Di dalam itu ada semut yang sedang pilkada. Dan mereka hampir penghitungan quick count. Tiba-tiba masuk banjir bandang. Lalu kemudian komputer mereka error semuanya. Bayangkan. Tapi kalau bernaung di bawah la ilaha illallah, semut tidak terganggu. Sebab kedua, kenapa tidak boleh kencing di lubang tanah? Karena lubang tanah masakinul jin, tempat jin. Jin tinggal di dalam lubang tanah, tinggal di dalam. Tiba-tiba datang banjir bandang dengan angin puting beliung, bau jengkol dan petai. Apa kata jin? Ternyata lebih parah kalian daripada kami, kata dia. Akhirnya jin-jin itu pun makanya banyak anak SMP. Ustaz Somad, tolong datang ke tempat kami, carikan Ustaz Ruqyah. Ini 3 anak SMP diganggu pas di belakang kelas. Kenapa? Nih, mengganggu tempat tinggal jin. Akhirnya jin keluar mengganggu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'izni ya'lamu ma. Kenapa kau ganggu anak SMP ini? Dia mengganggu rumah kami, Ustaz Somad. Maka kami pun mengganggu dia. Musuh jangan dicari, ketemu jangan lari. Itu kan ceramah saya. Kami sering juga dengar streaming kau, Ustaz Somad. Masya Allah. Ternyata ceramah Ustaz Somad sudah sampai ke alam jin. Luar biasa. Jin hanya takut pada satu, tukang jahit. Kenapa gitu? Ada tertulis permak jin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kalau kita bernaung di bawah naungan yang kuat, bernaung di bawah tenda, tenda akan diambil. Siapa yang ngambil? Penyewaan tenda. Kalau kita bernaung di bawah atap, atap akan bocor. Bernaung di bawah bukit, bukit akan tercabut.
Ustaz Somad ini ngomong, mana ada bukit tercabut? Wa takunul jibalu kal'inil mawfush. Hebatnya bahasa Arab, sesuai kondisi dengan huruf yang dikeluarkan. Kalau angin berhembus, mau wa takunul jibal, gunung-gunung, bukit-bukit, kal'ihni, seperti bulu kambing, mau. Makanya kalau ada teman kita yang sombong di kelas, di kampus, adik-adik, sombongnya minta ampun, baru pakai motor kredit, sombongnya minta ampun. Besok pergi ke pasar kambing, ambil cukur bulu kambing. Wa takunul jibalu kal'ihnil maut. Apa yang mau disombongkan? Maka satu-satunya yang selamat adalah bernaung di bawah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada orang yang mau mati, apa yang dibisikkan ke telinganya? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ibu bisikkan ke telinga bapak nanti. Kalau nampak dia agak-agak pegang keningnya, panas iki mas. La ilaha. Urung mah. Apa bojo iki? Ojo suwi. Tapi ibu-ibu yang bernaung di bawah la ilaha illallah, meninggal pun suaminya itu setetes air matanya tidak akan menetes. Kenapa? Karena jiwanya kuat, karena la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Ibu enggak nangis? Enggak Pak Ustaz. Kenapa? Memang udah lama aku tunggu katanya. Kalau suaminya enggak baik, tapi kalau suaminya baik, apa kata si ibu? Papa, jangan tinggalkan mama. Dunia enggak ramai tanpa lu mas. Masya Allah. Papa, jangan lama-lama pergi ya, setengah napasku hilang gitu. Nama istrinya siapa? Asma. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf Ibu Asma. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anak pertama lahir, melihat dunia, kita ingin selamatkan kita, maka kita bisikkan ke telinganya, la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Sampai ke otaknya, masuk ke jantungnya, menebar ke matanya, ke telinganya. Kira-kira ada tak orang Yogyakarta waktu anaknya lahir, wah tangi aing, yang dibisikkannya mau orang Jawa, mau orang Batak, mau orang Melayu, yang dibisikkannya tetap la ilaha illallah. Ngikut siapa itu? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada anaknya namanya Sayyidatuna Fatimah. Fatimah punya anak namanya Sayyidinal Hasan dan Sayyidinal Husain. Putuneku jenenge sapa? Hasan Husain. Waktu Hasan Husain lahir, maka dibisikkan Nabi ke telinganya. Hadis sahih Hasan sahih dalam Sunan Tirmidzi. Adzanas shalah, seperti azan salat. Asyhadu an la ilaha illallah. Makanya pilihlah suami yang pandai azan. Gimana? Muazin Joko Karyan. Masya Allah. Saya mancing-mancing aja. Udah menikah Mas Jubin? Alhamdulillah belum. Masya Allah. Serbu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka malam ini kita bernaung di bawah naungan la ilaha illallah. Orang kalau bernaung di bawah naungan la ilaha illallah, hilang takutnya, hilang sedihnya, hilang cemasnya, karena bangkit keberanian yang luar biasa. Sekarang penyakit orang adalah takut dan sedih. Takut pensiun korupsi,
Takut jelek, operasi. Takut tua, mati. Maka menghilangkan takut itu la ilaha illallah. Sekarang ada orang yang nggak ada takut, tenang aja, nggak ada takutnya sedikit pun. Pas ditanya, itu kok orangnya slow dari tadi? Gila. Ada lagi gayanya, tenang aja, apapun yang terjadi tegar. Dia kenapa? Sakau. Pakai sabu-sabu, pakai pil rohypnol, makan pil anjing gila. Kita tidak. Kita takut bukan karena kita tidak waras. Kita tidak takut bukan karena pakai sabu-sabu sakau, tapi karena kita sudah serahkan semuanya kepada Allah. La haula. Pantang mundur, maju terus. Betul? Maju terus. Saya Ustaz Abdul Somad, pantang mundur, maju terus. Kenapa? Rupanya pos neleng rusak. Tak ada gigi mundur. Kita maju terus, apapun yang terjadi. Bak kata orang Melayu, layar terkembang surut untuk berpantang. Maknanya kalau sudah naik perahu, layar sudah terkembang, jalan terus. Yang penting kemudinya tepat sampai ke tujuan. Langkahkan kaki kanan, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Ustaz Somad mau ceramah di Yogyakarta, ya, tapi nanti akan begini. Tidak, saya akan maju terus. Kenapa gitu? Tiket udah dibeli. Alhamdulillah, tadi melimpah ruah jamaah di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Malam ini pula di Masjid Jogokarian melimpah ruah. Besok subuh nggak ada jaminan. Tapi insya Allah di Universitas Ahmad Dahlan, apa kata sahabat kita, mahasiswanya berapa Ustadz? 28. Hah? Sedikit sekali, 28.000. Bayangkan, besok subuh saya akan berjumpa dengan 28.000 orang. Ini bukan Ustadz kaleng-kaleng. Allahnya ramai, banyak. Mereka yang mendoakan Ustadz Abdul Somad pagi, petang, siang dan malam, menetes air mata jamaah. Ustaz, kami sudah lama menunggu Ustaz. Ente nangis kenapa? Kaki sikil lagi. Punya kaki kena pijak orang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tenangkan hati bernaung di bawah la ilaha illallah. Dunia ini kalau dipikirkan enggak selesai. Dunia ini besar apa kecil? Besar. Dunia ini besar. Dunia yang besar mau dimasukkan ke kepala. Kepala kita besar apa kecil? Ini kepala kita. Kepala cuma sebesar ini. Mau dimasukkan dunia ke dalam, pecahlah. Pecah. Nomor 11. Semua yang dapat topi warnanya coklat. Semua coklat, cuman saya yang merah. Tahu kenapa? Kepala saya besar. Satu-satunya yang nomor 11. Untuk membedakan mana ustadz, mana yang bukan ustadz. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Kau sombong Abdul Somad, apamu yang besar? Kepalamu. Padahal kita masuk ke dalam surga membawa iman yang besar dan hati yang bersih. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Hari itu tak ada gunanya harta, tak ada gunanya anak, tak ada gunanya dunia. Illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang salim, hati yang bersih. Salim nak, salim, salim. Salim salaman. Salim, hati yang bersih dari syirik, hati yang bersih dari hasad, hati yang bersih dari dendam kesumat. Bagaimana cara mengusir penyakit-penyakit hati? Dengan banyak-banyak la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
Baju kotor, cuci. Sekali kucek tanpa bilas. Kaki kotor, cuci ke kamar mandi. Hati kotor, zikir. Saya masih ingat lagi ketika di Az-Zikra bersama almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Beliau membawa saya pertama kali zikir. Apa kata beliau? Alhamdulillah malam ini pertama kita ada Amir. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan Amir seperti zikir yang dulu pernah kita kumandangkan bersama almarhum. Amin. Apa kata beliau? Hati itu Ustaz Abdul Somad ada karatnya. Ya Kiai, membersihkan karatnya dengan zikir. Makanya kita berzikir beramai-ramai di Az-Zikra. Ustaz Somad sering-sering datang kemari. Saya pun datang ke sana, Masya Allah, Tabarakallah, berkesan luar biasa. Apa kesannya Ustaz? Jalan kaki dari pintu tol. Mobil nggak bisa masuk. Ustaz, kami penjemput panitia, mobil tinggalkan di pintu tol. Terus kita naik motor. Oke, I'm coming. Mau naik motor pun nggak bisa bergerak juga. Jadi gimana nih? Jalan kaki Ustaz. Jalan kaki sampai ke atas, keringat bercucuran langsung di depan TV. Memang beda. Ya beda. Orang nggak dilap dulu wajahnya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata kalau kita sudah meninggal dunia, yang diingat adalah kenangan-kenangan yang indah. Begitu juga 20-30 tahun akan datang, jamaah Jogokarian bercerita dulu 2019 Muslim United kedua kan? Si Ciloro. Yang kedua waktu itu siapa yang duduk di sini? Almarhum Abdul Somad. Inilah jamaah. Kita cerita almarhum dia ketawa pula. Mestinya sedih lah. Oke, kita ulang. Tolong nanti sebelum mengupload di YouTube yang ketawa tadi dibuang. Bisa? Kita ulang. Nanti tahun 2040, 2050 ketika Muslim United yang ke-30. Belum lah. Sekarang 2019, 40 baru 20. Oh, belum 30. Oke, kita ulang sekali lagi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang bisa membuat kita tetap kekal bersama bukan kehidupan. Berapa banyak orang yang saat ini sama-sama hidup dengan kita tapi jauh. Tapi ada orang yang sudah meninggal dunia tapi dekat di hati kita. Jauh di tempat, dekat di hati. Saya berharap mudah-mudahan orang Yogyakarta tetap merasakan kedekatan kebersamaan kita malam ini sampai kita mati nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, cepat sekali tumbuh bunga-bunga di Yogyakarta. Tadi saya hanya melihat batang-batang daun-daun, tapi hari ini sudah bermunculan bunga-bunga yang indah. Bunga yang indah sifatnya cepat layu. Kuntum, mekar, kembang, harum, layu, kuning, mati. Sifat bunga, perempuan seperti bunga. Kuntum, mekar, harum, kembang, kuncup, layu, mati. Maka menjadi bunga harus siaplah layu. Sekarang banyak bunga yang tak siap layu. Akhirnya dia tengok sudah agak-agak layu, naikkan lagi. Sudah agak-agak layu, naikkan lagi. Ambil jepitan jemuran, jepit. Ada nggak orang macam ini? Maka jadi bunga harus siap-siap layu. Kau cantik bukan karena make upmu. Make membuat, up naik. Make up membuat naik. Naik semuanya, hidung naik, bibir naik, ini naik ke atas. Saya nengok perempuan gitu bukan kagum, takut saya. Udah saya tengok Allah qayyum la ta'khudhu sinatun wa la nawm. Takut saya. Kau cantik bukan karena make upmu. Dipasang cepat-cepat lampu mati. Begitu keluar rumah, kawan senyum semua. Rupanya salah pasang. Sebelah hijau, sebelah biru.
Oleh sebab itu maka ini harus dijaga, karena bunga-bunga ini ada masanya kembang, ada masanya mekar, ada masanya harum semerbak, semua senang. Tapi sampai masanya dia akan layu, tak lagi berkembang. Oleh sebab itu perempuan yang bertahan adalah perempuan yang siap menerima ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Laki-laki juga harus siap menerima bunga-bunga yang layu. Caranya siapkan bunga satu lagi. Saya mancing aja, mereka semuanya satu aja belum dapat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya apa? Bahwa hidup ini juga begini, ada masanya hebat, ada masanya kaya, ada masanya punya kuasa, ada masanya populer, ada masanya viral, ada masanya sepi sendiri, masuk ke liang lahat. Siapa yang menemani di liang lahat? Menemani di liang lahat kok cacing? Amal. Saya nggak mau di liang lahat sama cacing. Yang menemani di liang lahat amal. Kalau pernah kaki melangkah datang ke Masjid Jogokarian, itulah yang akan menolong di hadapan Allah. Kalau ada memasukkan duit ke dalam kotak fundraising, dalam kantong-kantong sedekah tadi, mana kantong tadi? Masih ada? Jalan bro. Jalan. Masukkan, naik ke atas. Masuk. Kalau malu, campakkan ya, nanti jalan sendiri dia. Naikkan ke atas, mumpung saya lagi bawa duit. Ustaz, saya dipijitin Ustaz Handi Boni. Masya Allah. Ada duit 2.000 perak. Ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Yang kau makan busuk, yang kau pakai lapuk, yang kau sedekahkan, itulah yang akan kau bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak cukup air liur ngitung duit saya ini. Ngitungnya aja lama, isinya cuma 80.000. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa yang mau mati bawa dompet, masukkan sama dompet-dompetnya sekalian. Dawu mardakum bis sadaqah. Siapa yang sakit mau sembuh, kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dawu mardakum bis sadaqah. Banyak-banyak sedekah. Yang terasa sakit, banyak-banyak sedekah. Adapun orang yang enggak mau sedekah, maka duitnya itu akan keluar juga. Salah satu caranya duit keluar dengan cara dikirim Allah penyakit. Allahumma ati munfiqan khalafa. Siapa yang sedekah, beri dia ganti Allah, beri dia ganti Allah, beri dia ganti Allah. Maka yang memasukkan duit ke dalam kotak itu tadi pasti diganti Allah. Tapi siapa yang tak bersedekah, apa kata malaikat? Allahumma ati mumsikan talafa. Siapa yang enggak beri sedekah, binasakan dia. Saya enggak nakut-nakuti, cuman gimana rasanya? Udah ada rasa. Udah. Kalau udah agak-agak terasa sedikit, waspadalah. Besok pergilah ke dokter tulang. Diperiksa mereka. Wah, ini sudah kena tulang keropos, Pak. Berapa operasinya? Sebelah kiri 20 juta, sebelah kanan 20 juta. Andai kau berikan ke sekolah anak yatim fakir miskin, sudah lama mereka bisa sekolah, melayak mendapatkan pendidikan. Andai kau berikan kepada pemuda-pemudi Islam, bisa mereka bayar uang semester, sarjana mereka. Andai kau belikan lukisan yang cantik dan indah ini, Masya Allah, tabarakallah, itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 2 lukisan. Ada 2 Ustaz. Allah. Yang satunya temanya adalah solusi umat. Solusi umat. Oh, mudah-mudahan kita menjadi solusi umat, bukan menjadi polusi umat. Hanya merusak saja kerjanya. Kalau belum bisa memperbaiki, jangan merusak.
Kalau belum bisa menyelesaikan masalah, jangan buat masalah. Kalau belum bisa menyenangkan hati, jangan menyusahkan. Kalau belum bisa mempermudah, jangan mempersulit. Kalau belum bisa membersihkan, jangan mengotori. Nah, itu prinsip kita. Dalam berprinsip ini kita harus tegas. Tapi dalam berperilaku kita menunjukkan kelembutan, menebarkan kedamaian. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mereka yang mau pulang silakan aja pulang. Emang sepeda motornya bisa keluar? Masya Allah, tabarakallah. Mereka bukan pulang, Ustaz. Mereka sedang menebarkan kedamaian, kebaikan dengan sedekah. Mudah-mudahan yang sakit jantung koroner cepat sembuh. Dua kemungkinan, kalau nggak sembuh mati. Orang mati itu bukan karena sakit, mati itu karena ajalnya sampai. Betul apa nggak betul? Kawan saya divonis dokter ini 2 bulan, udah 2 tahun nggak mati-mati. Malah dokter itu yang udah mati. Pak dokter jangan tersinggung. Beberapa jamaah dengar ceramah saya tersinggung, pulang mati. Abdul Somad bisa datang malam ini karena panitia, karena Abdul Somad atau karena Allah? Karena Allah. Kita besok pagi masih hidup karena kita atau karena Allah? Allah. Wa yuhyi wa yumit. Dia yang menghidupkan, dia yang mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Oleh sebab itu, tapi tetap ada usaha. Jangan nanti pulang dari sini gasnya nggak turun-turun. Lampu merah. Tanya sama Pak polisi, ente kenapa nggak pelan? Yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Takbir. Tetap ada usaha, Mas Bro. Lampu merah berhenti, lampu kuning siap-siap, lampu hijau jalan, STNK BPKB urus, pajak bayar, sebelum berangkat pakai helm, sudah bunyi baru klik. SNI itu dia helm. Ustaz kok tiba-tiba ingat helm? Tuh ada helm. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harus ada usaha. Ini air diberikan Allah untuk Abdul Somad. Betul? Tulisannya Muslim United. Tutupnya sudah dibuka. Mungkinkah dia masuk ke mulut saya? Mana masuk? Mesti ada usaha. Letakkan, angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya susah diceritakan dengan kata-kata. Setiap kata bercerita tentang rasa pasti berdusta. Rasa tak benar. Kalau mau diceritakan malam ini, gimana rasanya tadi di Masjid Jogokarian? Amazing. Susah diceritakan. Gimana rasanya diapit oleh Abah dan diapit oleh saudara Iqbal, di kiri lukisan daun pisang, di sebelah kanan lukisan solusi umat. Gimana kita mau menceritakan? Seorang suami begitu cinta kepada istrinya, lalu dia ungkapkan kata-kata, apa kata dia? Ku nanti kau 1000 tahun lamanya. Betul nggak? Mana bisa? 40 aja udah kena diabetes. Maka setiap kata ingin menceritakan rasa, kata pasti berdusta. Oleh sebab itu rasakanlah kedekatan Allah dengan banyak-banyak beribadah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bayangkan kalau Mas Cuping menjadi imam di tengah malam. Masya Allah. Sah dunia, tapi lampu mesti hidup. Kalau lampu mati takut.
Mudah-mudahan beliau segera mendapatkan makmum. Saya ingat saja Mas, mana yang paling kuat terdengar suara aminnya, cepat dekat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pilihlah orang yang pandai merasa, bukan merasa pandai. Sekarang banyak orang merasa pandai, tapi bukan itu yang mau kita cari. Yang pandai merasa. Saya pandai merasakan kegelisahan Bapak Ibu. Dari tatapan matamu aku sudah tahu bahwa kau sudah muak mendengar ceramah ini lama betul dah. Tadi saya mulai jam 8.20, sekarang sudah jam 9.20. Karena memang saya di mana-mana ceramah 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Tapi malam ini Muslim United mengasih saya 2 botol. Tiga botol lagi. Masya Allah, 4 botol. Nampaknya maulah mati saya di sini. Begitulah kalau kita punya saudara-saudara yang tak pandai merasakan perasaan kita. Masya Allah. Ya Allah, sebagaimana kami bisa tertawa, sebagaimana kami bisa bercanda di bawah naungan la ilaha illallah, buat juga kami bisa begini dalam surgamu di Jannatul Firdaus. Al-mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Orang-orang beriman itu saling tolong menolong, menolong dalam kebaikan, mencegah dalam kemungkaran. Al-akhillah, orang-orang yang berteman, orang-orang yang bersahabat, orang-orang yang berkawan di dunia. Ba'duhum li ba'din adu. Di akhirat mereka akan saling bermusuhan, kelahi mereka di akhirat. Gara-gara ente aku masuk neraka. Kenapa? Gara-gara ente dulu ngajak aku pakai sabu-sabu narkoba kan? Iya, tapi salah ente juga. Kenapa ente mau? Aku mau karena gratis. Berkelahi mereka di hadapan Allah. Illal muttaqun, kecuali orang yang orang bertakwa di hadapan Allah saling puji memuji. Terima kasih Mas, gara-gara aku tahu Manchester United. Terima kasih Mas, gara-gara engkau aku tahu nikmatnya tahajud di tengah malam. Terima kasih gara-gara engkau aku tahu kami muhasabah di Masjid Jogokarian. Gara-gara engkau aku tahu begitu sambutan masyarakat membludak, melimpah ruah, kamera silih berganti bahkan dari atas. Nanti kalau udah ada rekamannya tolong kasih ke saya ya. Wah, inilah dia kedatangan Ustaz Abdul Somad dengan sepeda motor. Wah, awas, tolak, jauh, kasih jalan. Masya Allah, tabarakallah. Bumi yang dipijak itu tadi menjadi saksi di hadapan Allah SWT. Semua bumi tempat sujud bersaksi di hadapan Allah bahwa kening ini pernah menempel di Masjid Jogokarian. Bumi yang diinjak orang-orang soleh bersaksi di hadapan Allah bahwa kaki itu pernah berjihad, menetes darah syahid di atasnya. Tapi bumi di sekitar Masjid Jogokarian bersaksi di hadapan Allah bahwa kaki ini adalah kaki orang yang tulus ikhlas karena mencari ilmu lillahi ta'ala. Kaki yang menyambung tali silaturahim, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Di mana-mana saya mendengarkan kata sambutan Ustaz Abdul Somad. Saya kemarin di Jogja, mampir saya di masjid, yang ceramah yang ngomong ke saya Pak Bupati. Saya kemarin di Jogja, mampir di masjid Ustaz Somad. Masjidnya Masya Allah, tabarakallah, semua orang berduyun-duyun, ramai, manajemennya bagus. Saya dengarkan terus dia cerita. Padahal dalam hati saya, aku udah 2 kali ceramah situ. Tapi kita tak boleh patahkan semangat orang karena dia sedang bersemangat luar biasa. Bersemangat dia bercerita tentang masjid, kita support. Bersemangat dia bercerita tentang persaudaraan ukhuwah, kita kasih motivasi. Tapi kalau dia sudah bersemangat mengajak berbuat maksiat, di saat itulah kita perlu bertindak dalam rangka amar ma'ruf nahi. Muslim United bukan sekadar slogan,
tapi komunitas menjaga persatuan. Karena serigala, harimau, macan, singa akan menerkam kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Ini sedang berjamaah. Setan-setan kalau ngelihat jamaah begini dia takut, ciu. Ini setan-setan kabur semua nih. Tapi begitu nanti kalau sudah pulang sendirian, dia datang. Aku datang, gitu setan. Besok berjamaah subuh, setan lari. Datang lagi. Zuhur berjamaah, lari. Maka jangan pernah memisahkan diri dari jamaah. Saya sering jamaah Pak Ustaz. Jamaah apa? Grup WhatsApp. Jamaah grup WhatsApp pun kalau dia membawa kita kepada kesolehan sosial dan individual, membawa kita kepada sholat berjamaah, maka jangan pernah tinggalkan jamaah. Jagalah kebersihan, buanglah mantan pada tempatnya. Kok tiba-tiba Ustadz ingat sampah? Itu ada tulisan tong sampah. Oleh sebab itu maka mudah-mudahan jamaah kita ini terus tetap solid dan kuat, seimbang antara solid dan solat. Jangan solatnya hebat tapi tak solid, jangan pula terlalu solid tapi tak solat. Maka harus bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada salam, ada kalam, ada tanya, ada doa. Tinggal di mana? Rumah di mana? Sekarang banyak orang yang penting hablum minallah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam ayam jumpa padi. Oleh sebab itu malam ini Masya Allah tabarakallah, ada saudara-saudaraku yang ahli multimedia, kameramen. Mereka beramal dengan amal mereka. Ada saudara kita yang pandai melukis, mereka beramal dengan amal mereka. Maka siapa yang paling mulia di antara kita ini? Tak ada yang dapat menjamin. Abdul Somad yang ceramah belum tentu dia paling mulia. Yang jelas ngomong dia paling banyak, dia yang paling banyak salahnya. Tapi yang paling mulia adalah inna akramakum indallah atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa. Mudah-mudahan dengan pengajian ini kita makin takut sama Allah. Mudah-mudahan dengan makin ngaji kita makin cinta sama ibadah. Mudah-mudahan makin ngaji kita makin taat peraturan dunia maupun akhirat. Mudah-mudahan makin ngaji hati makin lembut, mudah nerima nasihat. Bukan makin ngaji hati keras, ngapal ayat, ngapal dalil hanya untuk mendebat orang, tapi untuk melembutkan hati, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin pengajian semakin ringan tangan bersedekah. Alhamdulillah Ustaz Somad, dulu saya termasuk orang yang pelit Ustaz, tapi setelah dengar ceramah Ustaz sekarang udah bertambah sedekah saya. Berapa? Ya rahasia lah Pak Ustaz. Enggak apa-apa antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia takut riya. Jangan tulis nama saya, jangan tulis. Buat aja situ hamba Allah, hamba Allah. Wow, hamba Allah. 10.000. Orang nyumbang 100 sak semen tulis nama. Ya 10.000 perak. Tapi insya Allah orang-orang yang hatinya keras, kalau sering kena pengajian, macam tetesan air di tepi batu, menetes, lama-lama berlobang juga hati itu, masuk juga hidayah itu ke dalam. Maka jangan pernah bosan mengajak orang ikut pengajian. Bro, ayo ngaji yuk, ente aja dulu, titip salam sama Tuhan ya. Sombong ya. Apa kita lawan dia? Tidak, sabar, besok kita datang lagi. Bro, ayo ngaji yuk. Alah, nantilah udah agak-agak tua dikit. Bro, ngaji yuk. Lama-lama doa pagi, doa siang, doa malam. Ya Allah, berikanlah hidayah dia. Ya Allah, sakit kali hatiku. Kalau enggak kau beri hidayah, matikan aja dia langsung. Jangan. Tak boleh kita doakan orang yang tidak baik. Maka saat tengah malam kita bangun, ya Allah lapangkan rezekinya, murahkan rezekinya, panjangkan umurnya, sehatkan dia. Apa kata malaikat? Amin. Kabulkan doa orang ini. Walaka misluh. Kau dapat yang sama seperti yang kau doakan. Maka jangan pernah muak bosan berdoa. Ini sekarang banyak orang tak mau berdoa lagi. Ustaz, saya ini dari Yogyakarta Ustaz, wong Jawa. Ustaz kalau doakan pakai bahasa Arab karena Ustaz lama di Arab. Tidak, saya mesti tetap pakai bahasa Melayu. Jadi kalau orang Jawa, ya doa pakai bahasa Jawa. Ya Allah, iki wis pirang-pirang dino bojone rong teko piye. Wis ngalor ngidul. Ya bahasa Jawa.
Jangan pernah merasa malu, merasa segan, merasa sungkan. Tapi katanya doa mesti pakai bahasa Arab. Yang bahasa Arab cuma 4 aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Inilah doa yang paling makbul. Begitu belum sampai doa langsung datang Ustadz Salim Afillah. Saya sangka tadi ada ular. Rupanya Ustadz Salim datang. Masya Allah, tabarakallah. Begitulah kalau doa akhwat cepat dikabulkan Allah SWT. Mereka minta doa langsung dikirim Allah SWT. Karena dari tadi kita selalu membaca illa man atallaha biqalbin salim. Datang langsung. Padahal saya dari tadi baca qul huwallahu ahad Allahus samad. Masyaallah, tabarakallah. Di antara kami berdua ini entah siapa yang dulu mati nanti. Tapi nampaknya kalau dilihat dari usia saya lebih dulu. Maksudnya saya lebih dulu mengiring jenazah bapak-bapak, ibu-ibu. Mati jangan takut. Ini banyak orang takut cerita mati. Mama, kalau papa mati jangan cerita mati. Kenapa takut cerita mati? Akhir dari hidup adalah mati. Resiko hidup adalah mati. Takut mati jangan hidup. Takut hidup mati aja. Oleh sebab itu maka jangan pernah takut mati. Maka kita berjuang. Siapa yang jamin bahwa kita besok masih hidup? Angkat tangan. Ada yang jamin? Tidak. Maka jadikan seolah-olah malam ini adalah malam terakhir kita berjumpa. Maka kita pasti akan saling berkasih sayang. Tak ada kebencian. Pertemuan kita adalah pertemuan rahmat. Dan kita pun akan bersama menurunkan, menggoncang, turun rahmat dari langit ke Yogyakarta insyaallah. Amin. Selesai Muslim United, hujan lebat turun, tanam-tanaman subur. Negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang belum mendapat hidayah diberikan Allah hidayah ke lapangan hati dan jiwa. Itu yang mau kita inginkan. Bukan caci maki, sumpah serapah, bukan permusuhan dan perkelahian. La tanaza'u. Jangan kamu berkelahi. Fatafshalu. Kamu akan gagal. Wa tadhhaba rihukum. Kehilangan semangat. Itulah yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ini ada titipan, semoga selalu dalam lindungan Allah. Mohon doa untuk istri Ustadz Alfian Tanjung yang sore tadi meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru aja kita cerita kematian istri Ustadz Alfian Tanjung meninggal dunia. Kita doakan, doa orang beriman pasti sampai. Hadisnya sahih tentang doa ketika Nabi SAW mengucapkan doa assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu al-mustaqdimin wal mustakhirin. Allahumma firlaha, ampunkan dosanya ya Allah, warhamha, curahkan rahmatmu pada saudari kami ya Allah, waj'alil jannata mathwaha, jadikan surga sebagai balasannya ya Allah. Allahumma ja'al qabraha radatan min riyadil jinan, jadikan surga, jadikan kuburnya salah satu dari taman surgamu ya Allah. La taj'al qabraha hufratan min hufarin niran, jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang neraka-Mu ya Allah. Allahumma ja'al ahlaha minas sabirin, jadikan keluarganya termasuk orang-orang yang sabar ya Allah. Alladzina idza asabatuhum musibah, ketika musibah itu datang mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah, mereka yang selalu mendapatkan kebaikan dari Allah dan rahmat. Wa ulaika humul muflihun wa ulaika humul muhtadun wa ulaika humus shadiqun. Mereka adalah orang yang menang, mereka adalah orang yang dapat hidayah, mereka adalah orang-orang yang jujur, karena kejujuran mulutnya terpancar dari hatinya. Mudah-mudahan kita juga termasuk orang yang sabar insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sedikit Ustaz, 1 menit, ini sepertinya kepepet sekali. Anak saya Elena semoga sehat, tolong doakan. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha menyembuhkan. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang menunaikan janji. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha mencukupkan. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha menyehatkan. Isfi mardana Elena, sembuhkanlah anak kami Elena ya Allah. Anak-anak kami yang lain yang sedang kau uji dengan penyakit syifaan ajila, kesembuhan segera, la yughadiru saqama,
tidak akan kumat untuk selamanya ya Allah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillah rabbil alamin. Baik, jazakallah. Wa iyyakum. Barakallah. Ini ada terakhir ada Ya. tanda tangan Masya Allah. dari jejaring seniman muslim Khat. Oh, mohon izin Ustaz Salim. Barakallah. Jamaah tetap duduk ya. Jamaah mohon sekali tetap duduk supaya tidak mengganggu yang lain. Silakan Ustaz Abdul Somad. Silakan mau difoto. Siapa? Media. Mohon. Iya. Lagi Mas. Baik, ini akan langsung kita lelang, kita buka harga 100 juta semuanya untuk acara Muslim United. Siapa yang mau? Sudah ada tanda tangan dari gurunda kita Ustaz Abdul Somad. Prosesnya gimana Mas? Langsung ketemu panitia atau? Baik, nanti akan ditinggal di panitia ya. Kapan lagi dapat kenang-kenangan dari Ustaz Abdul Somad? 100 juta diawali ya. Terima kasih jazakallah Ustaz Abdul Somad. Difoto dulu, ambil gambar. Baik, jamaah semuanya mohon maaf ternyata tidak ada tanya jawab. Mohon maaf sekali yang teman-teman yang sudah menuliskan surat tidak bisa kami baca. Tapi mudah-mudahan segala persoalannya bisa selesai. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi Ustaz Abdul Somad. Ini mimpi yang terjawab. Kalau di Jakarta ada kajian musyawarah, di sini kita bikin kajian mufakat Ustaz. Jadi musyawarah mufakat nanti. Oh satu lagi Ustaz, Masya Allah ada satu lagi, afwan. Solusi umat, ada tanda tangan satu lagi Ustaz. Satu lagi Ustaz. Oh, solusi. Satu lagi. Ini pakai apa? Oh iya. Baik teman-teman, saya harap kita tetap jaga ketenangan. Kita sudah tutup rangkaian Muslim United hari kedua ini dengan luar biasa. Yang ini 100 juga ya? Iya, jadi total 200 juta, Masya Allah. Allahu Akbar. Ustaz Salim besok ya? Besok pagi insya Allah guru kita akan tausiah di Masjid UAD, betul ya. Dan sekali lagi teman-teman, rangkaian Muslim United yang hari yang kedua kita akhiri sampai di sini. Terima kasih atas partisipasi teman-teman. Mohon keterangannya. Aduh, lukisannya jangan sampai rusak. Tetap jaga ketenangan, tetap duduk. Mohon jangan rusak acara ini. Kita tidak ingin dengar sesuatu yang buruk di luar sana. Mohon ketenangannya. Baik, mohon jaga kenyamanan Ustadz Abdul Somad saat keluar. Kami tahu kita semua mencintai beliau, tapi tolong kita jaga ketenangan, kenyamanan beliau ya teman-teman ya. Yang ada di luar sana kami mohon juga. Terima kasih teman-teman keamanan. Insya Allah jadi ladang pahala untuk kita semua. Siap. Sekali lagi teman-teman, saudara-saudariku semuanya, silakan untuk yang ingin lelang lukisan dari teman-teman komunitas seniman muslim Khat Yogyakarta bisa menghubungi panitia untuk lelang harganya dan dananya semuanya untuk dakwah Muslim United. Masya Allah. Selamat jalan Ustaz Abdul Somad, mudah-mudahan sehat terus, panjang umur terus. Amin ya rabbal alamin.